Halo warga Posyandu Asoka, selamat datang kembali di podcast Posyandu Asoka. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering bikin deg-degan para orang tua, yaitu imunisasi anak. Masih bersama saya Audrey Sika dan tentunya narasumber kita Ibu Lydia. Kita bertemu lagi Ibu. Hai, betul Audrey, kita bertemu lagi tapi dengan tema yang beda ya kali ini ya. Ya, tentunya dengan tema yang berbeda. Semoga nih obrolan kita hari ini bisa menjawab keresahan para orang tua soal imunisasi ya Bu ya. Betul. Kita langsung masuk nih Bu ke pembahasannya aja ya. Oke. Baik Bu Lydia, kalau sudah masuk ke jadwal imunisasi di Posyandu, kira-kira tuh suasana biasanya nih seperti apa sih Bu di sini? Kalau di Asoka ini kita memang kebetulan sasaran kita banyak ya. Tapi kan memang kalau untuk imunisasi itu biasanya aku arahkan jadi kita tumpuk bukunya, nanti ibu sama anaknya nunggu dulu. Jadi dipanggil bergiliran jadi nggak bikin garis depan. Jadi biar mengurangi risiko anak nangis gitu. Karena kan kalau dia nanti ngelihat temennya yang satu disuntik nangis, belum disuntik pasti kita nangis gitu. Jadi kita caranya kayak gitu, biar nggak rame. Jadi biasanya bukunya kita tumpuk dulu, nanti kita panggilin satu-satu. Baik, jadi nggak terlalu ribut banget ya. Karena kan bisa anak-anak udah ngeliat temennya nangis dia ya. Belum tentu diapain udah pasti nangis. Baik, jadi kadang kan yang tegang tuh bukan cuma anaknya doang ya Bu ya. Kadang juga ibunya malah juga ikut deg-degan gitu kan. Nah mungkin dari sekian banyak jenis imunisasi yang diberikan nih Bu, kira-kira imunisasi mana sih Bu yang mungkin paling sering nih bikin ibu-ibu tuh merasa takut atau bahkan malah ragu untuk membawa anaknya ke posyandu? Biasanya itu sih DPT ya. DPT itu karena biasanya kalau anak habis disuntik DPT itu pasti bakalan demam. Oh ya. Pasti bakalan panas gitu. Jadi biasanya sih ibu-ibu suka yang kayak, nanti kalau habis disuntik ini demam nggak? Karena ya pasti demam. Kalau efek sampingnya DPT itu pasti demam gitu. Baik Bu, karena biasanya banyak juga ya ketakutan itu tuh muncul mungkin karena dari cerita tetangga gitu kan, cerita atau mungkin bahkan dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Karena kan kayak DPT itu kan suntiknya berulang ya. Iya. Sampai 4 kali. Jadi sebenarnya itu sekarang yang wajib diketahui sama ibu-ibu balita itu imunisasi dasar lengkap itu kalau dulu kan cuma 5. Iya. Kalau sekarang itu ada 21 jenis imunisasi dasar lengkap. Makin banyak ya. Kayak gitu. Jadi itu kayak DPT aja berulang sampai 4 kali. Campak 2 kali. Ada BCG, ada PCV, ada polio. Polio itu selain disuntik, selain ditetes ada juga yang disuntik. Itu pemberian polio suntik itu 2 kali. Terus ada juga yang namanya imunisasi PCV itu buat mencegah pneumonia atau radang paru kayak gitu. Baik, jadi banyak sekali ya. Karena imunisasi wajib itu ya 21 jenis, 21 jenis imunisasi wajib. Nah Bu, dari banyak, misalkan ini jenisnya banyak sekali ya Bu imunisasinya. Kira-kira Ibu tuh pernah nggak nih menghadapi mungkin orang tua yang benar-benar tuh kayak menolak untuk imunisasi dengan alasan tertentu gitu Bu? Ada. Di wilayah kita pun ada yang kayak gitu. Dan memang nggak pernah diimunisasi anaknya dari anak yang pertama sampai anaknya yang datang ke posyandu itu udah anak ketiga nggak pernah diimunisasi, ada yang kayak ada. Mungkin karena alasan tertentu pribadi seperti itu ya. Nah dari cara Ibu menghadapi mungkin nih supaya ibu-ibu ini tuh mungkin mau nih mendengar tapi nggak ngerasa untuk dihakimi gitu Bu? Jadi kalau misalnya yang paham dengan pentingnya imunisasi sih kita lebih enak ya. Cuma kalau yang memang kayak memang dia nggak bisa, walaupun kita baik-baik pun tetap nggak bakalan mau imunisasi gitu. Jadi kan memang paham dari orang tuanya ya gitu. Tapi kalau yang orang tuanya yang mau kita ajak, maksudnya ngerti gitu, oh ini manfaat imunisasi ini loh, yang ini untuk ini loh gitu. Jadi biasanya mereka lebih enak gitu kita, biarpun dia tahu kayak DPT itu menyebabkan anaknya demam, tapi tetap mereka bakal tetap ngejalanin gitu. Karena mereka tahu manfaatnya. Ya, jadi mungkin dengan pendekatan yang lembut itu mungkin memang kunci ya. Tapi balik lagi ya kesadaran dari orang tua sendiri gitu kan. Apalagi ini menyangkut anak ya Bu ya sebenarnya. Oke, lanjut lagi nih Bu. Mungkin untuk mitos yang paling sering kita dengar di masyarakatnya, tadi Ibu bilang juga ya, nggak mau imunisasi nanti malah demam gitu kan, mending nggak usah imunisasi sekalian gitu. Balik lagi nih Bu, gimana sih caranya Ibu ini menjelaskan kepada orang tuanya bahwa kalau demam itu sebenarnya malah justru merupakan tanda yang baik gitu loh Bu setelah imunisasi. Saya sih juga selalu bilang sih kalau misalnya DPT itu memang dia kan kayak DPT itu memang bikin demam ya. Tapi kan memang efek sampingnya karena kan
biarpun dia demam kan pasti dikasih dong obat gitu, nggak dibiarkan demam begitu aja gitu. Dan selalu diarahkan sama tenaga kesehatan tuh kalau setelah pulang dari posyandu obat demamnya langsung dikasih, langsung diberikan ke anaknya gitu supaya biar mengurangi rasa nyeri kayak gitu sih. Betul, betul. Karena juga kan sebenarnya itu demam tuh bukan berarti anak sakit ya, Bu. Bukan, ini kan memang obatnya itu bikin demam gitu. Iya, mungkin karena itu sebagai bentuk untuk membentuk dalam imunnya, tubuh gitu betul. ya. Jadi mungkin Ibu selain demam ini apalagi sih Bu kira-kira kekhawatiran para orang tua ini soal imunisasi anak? Ada lah ya kan, namanya kayak berita-berita hoax itu kan banyak ya. Kadang ada yang bilang, anak aku nanti jadi kelinci percobaan imunisasi lah segala macem gitu kan. Padahal kan imunisasi itu diturunkan, maksudnya apa nih namanya nih diberikan atau iniin ke warga itu kan udah melalui tes-tes yang udah ada kelabelan dari MUI kayak gitu kan, udah ada keterangan label halalnya. Cuma kalau yang nggak mau ya tetap aja biarpun udah ada label MUI ya udah ada kan imunisasi itu kan pasti ada izinnya kan, izin dari dinas kesehatan lewat MUI karena kan mayoritas orang Indonesia ini kan muslim ya, otomatis kan harus ada label halal kayak gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau ibu-ibunya nggak mau juga ya kita kan nggak bisa. Nggak bisa memaksakan juga ya Bu ya. Sebenarnya kalau kekhawatiran itu kan wajar gitu ya. Tapi penting juga untuk diluruskan supaya ini kan nggak menjadi ketakutan yang berlebihan gitu ya Bu ya. Karena kan juga ada nih orang tua bahkan yang ngerasa kayak anak saya udah imunisasi 2 kali gitu kayaknya udah cukup gitu ya kan. Nah itu menurut Ibu kenapa sih Bu imunisasi ini nih harus lengkap dan tentunya tepat waktu, nggak boleh setengah-setengah Bu? Karena dia itu kan memang kayak DPT itu kan memang harus diberikan saat umur 2, 3, dan 4 bulan memang dijeda setiap bulan itu ya. Karena memang interval waktu pemberian imunisasinya itu memang harus sesuai dengan jadwal karena supaya maksudnya reaksi obatnya itu bisa dengan baik gitu. Bener juga sih, karena ibaratnya kayak pagar aja gitu ya Bu ya. Kalau misalkan cuma setengah kan tetap aja bisa tembus gitu ya. Bener-bener. Udah penuh aja bisa tembus, cuma setengah. Betul banget. Nah gimana nih Bu kalau ada mungkin anak yang jadwal imunisasinya nih terlewat cukup jauh gitu kan. Misalnya karena mungkin sakit atau mungkin orang tuanya nih nggak sempat datang. Nah itu tuh kira-kira imunisasinya tuh masih bisa dikejar atau enggak Bu? Bisa. Sekarang kita ada program kejar imunisasi gitu. Jadi kalau misalnya DPT satunya dia baru bisa di umur 3 bulan ya tetap kita tetap disuntik gitu. Jadi ada namanya itu program kejar imunisasi supaya imunisasi anak kita tetap lengkap gitu. Cuman paling nanti dia ada imunisasi yang nggak bisa dia dapat gitu karena memang batas pemberian imunisasinya itu harus di umur sekian gitu. Iya benar. Jadi ada yang bisa ada yang tidak gitu ya. Kayak rotavirus itu cuma sampai umur 5 atau 6 bulan gitu ya. Jadi kalau udah lewat dari usia itu dia nggak bakal bisa dapat lagi gitu. Benar. Dia juga harus tepat waktu ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu. Jadi selanjutnya ini penting banget ya Bu ya, jadi jangan sampai terlewat gitu kan. Yang penting kalau bisa lebih sesuai terjadwal. Sejadwal. Jadi yang penting tuh segera konsultasi gitu kan. Mungkin juga banyak kan yang Bu ya yang belum sadar gitu kan. Apa sih resikonya nih bagi lingkungan kita kalau misalkan banyak anak yang mungkin tuh nggak mendapatkan imunisasi dengan dasar lengkap gitu Bu. Oke, kayak misal contohnya imunisasi DCG. DCG itu kan usia anak 2 minggu sampai usia anak umur 1 bulan ya. Itu manfaatnya itu kan itu BCG itu untuk mencegah penyakit TBC. Jadi kalau anaknya nggak disuntik BCG, kemungkinan untuk tertular penyakit TBC itu lebih gampang. Jadi yang sudah imunisasi BCG pun bisa tertular gitu ya, apalagi yang nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada pagar gitu nggak. Jadi kemungkinan tertular dari itu bisa lebih besar gitu. Terus kayak DPT itu kan selain buat mencegah dia tuh DPT itu mencegah batuk rejan. Batuk rejan itu batuk 100 hari tuh yang anak batuk terus gitu kan. Terus bisa mencegah tetanus, hepatitis, sama bisa mencegah meningitis gitu. Sebenarnya banyak tuh manfaat dari imunisasi. Iya benar. Jadi imunisasinya itu bukan cuma melindungi anak sendiri ya Bu ya, tapi juga tentunya melindungi anak-anak lain di sekitarnya gitu kan. Nah Bu Lydia, kira-kira nih Bu itu punya trik khusus nggak sih Bu yang untuk menenangkan anak gitu kan? Atau bahkan ibunya nih saat mau disuntik supaya nggak terlalu tegang gitu kan?
Biasanya kalau misalnya anak sih ya jarang lah ya kalau nangis memang sudah begitu ya. Apalagi kalau ini. Tapi kalau seandainya ibunya yang tegang, ibunya yang takut, biasanya kita yang kader. Jadi kita yang pegang anaknya gitu. Ibunya, Bu, saya nggak berani gitu. Jadi kita yang pegang gitu. Jadi anaknya disuntik, bayinya balitanya kita yang pegang kayak gitu. Jadi sekedar dengan kata-kata lembut aja gitu ya Bu ya, cukup membantu itu ya. Kalau enggak, paling kita bilang nggak apa-apa lah kan. Biasanya dari yang takut juga lama-lama nanti karena memang udah itu nanti mereka udah mulai terbiasa gitu ya. Akhirnya mereka megang sendiri. Iya benar. Selanjutnya nih Bu, kira-kira ya Bu ya, kalau semisalkan orang tua mungkin yang anaknya sedang demam, mungkin demam ringan atau batuk pilek aja tuh tetap boleh datang imunisasi. Kalaupun memang boleh, apa aja yang perlu diperhatikan nih Bu? Kalau kita di sini di Posyandu sama Nakes itu kita untuk mengurangi resiko ya. Kalau anaknya ada demam atau batuk pilek, kita lebih baik imunisasinya ditunda sampai anaknya benar-benar sehat gitu. Karena kan ada sebagian imunisasi yang bikin anak demam ya, takutnya nanti efek sampingnya gitu loh, anaknya udah badannya kurang fit, nanti kita paksakan imunisasi, ke depannya nanti apa anaknya nanti kejang atau apakah kita untuk mengurangi resiko itu lebih baik anaknya sehat dulu. Oke benar, jadi kita mending lebih baik ditunda terlebih dahulu gitu ya, betul banget. Benar banget ya buat ya, jadi jangan langsung takut datang gitu kan, tapi tetap langsung dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Nah ini Bu selanjutnya, mungkin selama Ibu menjadi kader, kira-kira ada nggak sih Bu cerita mungkin yang menyentuh hati gitu terkait kesehatan anak yang mungkin akhirnya terlindungi berkat adanya imunisasi gitu Bu? Ya ada, apalagi sekarang kan ada yang namanya imunisasi itu PCV ya. PCV itu kan untuk mencegah pneumonia tuh radang paru gitu kan. Jadi aku nemuin kasus adalah warga gitu ya. Jadi dia itu imunisasinya di bidan. Dan di bidannya ini nggak dikasih lah si PCV gitu kan. Dan anaknya ini bergejala terus tuh karena dia suka batuk, terus badannya suka ruam-ruam merah gitu kan. Jadi karena dia nggak dikasih basic suntik PCV, akhirnya saat umur 6 bulan dia kena radang paru akut parah dan ya memang nggak bisa ditolong ya gitu karena sudah terlambat penanganannya gitu. Jadi ya penting banget nih sebenarnya tuh imunisasi itu. Jadi kalau saya suka bilang ke warga, di Posyandu imunisasi gratis loh. Iya benar. Kalau seandainya mereka nggak bisa datang ke Posyandu saat imunisasi, biasanya saya suka kasih kita punya rujukan. Iya. Atau enggak saya antar langsung ke puskesmas. Janjian, ayo kapan kita suntik di puskesmas. Benar. Jadi nggak ada yang namanya istilah dipersulit. Baik Bu Lydia nih, karena kita sudah sampai di penutup ya, kira-kira ada nggak sih pesan dari Ibu nih untuk seluruh orang tua mungkin biar gak ragu lagi menjadikan imunisasi itu sebagai hak dasar bagi anak-anak mereka? Pesan saya sih untuk orang tua ya, imunisasi itu wajib, walaupun ada efek samping anak demam atau apa, itu untuk kesehatan anak kita. Kita lebih baik mencegah daripada harus mengobati. Betul banget. Jadi imunisasi itu adalah dasar kita untuk mencegah penyakit masuk ke tubuh anak kita. Benar banget ya Bu ya. Nah baik itu ya para warga Posyandu Asoka, kita akan lanjut lagi nih di episode podcast lainnya dengan topik yang lebih menarik dan penting untuk disimak para warga. Jangan lupa untuk kunjungi website posyanduasoka.com untuk informasi lainnya. Di sana warga Asoka tentu bisa melihat podcast kesehatan lainnya yang penting disimak agar pengetahuan kesehatan warga lebih terjaga. Kita sudah bisa pamit Ibu Lydia, terima kasih Ibu atas waktu dan juga ilmunya. Semoga podcast ini bisa membuka pikiran dan menenangkan para hati orang tua bahwa imunisasi itu aman, penting dan sangat bermanfaat. Saya Audrey Sika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.